Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Semangat jawab salam luar biasa, Bu. Ini namanya salam Gelora Muda. Masya Allah. Luar biasa ini, Bu. Kalah saya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Asal Sabila. Masya Allah, nama yang indah. Asal Sabila berarti jamaah ibu-ibu ini disebut dalam Al-Quran. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila. Masya Allah. Kelak di akhirat mereka akan diberi minum dari satu gelas yang airnya bercampur dengan jahe. Ada jahe di dalam Al-Quran. Okay. Ainam fiha tusamma salsabila. Yang airnya dibawa dari mata air dari surga yang namanya salsabila. Masya Allah. Semoga ibu-ibu semuanya menjadi ahli surga. Amin. Terutama ibu-ibu pengurus ini, semoga menjadi ahli surga. Ibu ketua, ibunda tadi yang jadi qoriah, suaranya luar biasa. Saya alhamdulillah menjadi Dewan Hakim, MTQ, STQ 3 provinsi maupun nasional. Potensi suara beliau itu masih bisa untuk ikut dalam STQ, MTQ. Masya Allah, luar biasa Ibu, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari Jumat yang penuh berkah ini, ibu-ibu jamaah pengajian Salsabila yang kami hormati, yang kami muliakan, kita jadikan duduk kita sekarang ini menjadi kesempatan emas yang penuh kesan dan kesan. Ibu-ibu bukan hanya menjadi gambaran ibu-ibu menuju surga, tapi menuju sebuah kesaksian sesungguhnya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lain jadi saksi kelak di akhirat, Bapak Ibu. Ada Bapak-bapak enggak? Ada. Saya berdua. Mari kita berdua. Jalan Bapak. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa di antaranya? Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Kalau Rasulullah menjadi saksi untuk kita. Siapa di antara kaum muslimin dan muslimah, siapa di antara ibu-ibu yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah saksikan kelak di akhirat. Siapa yang paling banyak baca Al-Qur'an, Rasulullah menjadi saksi untuk kita kelak di akhirat. Maka sebabnya kita mohon kepada Allah agar kita banyak-banyak meminta syafaat kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita wa takunu syuhada'a 'alan nas. Kita semuanya akan menjadi saksi bagi diri orang lain. Kalau ibu-ibu masuk surga, jangan masuk surga sendiri, cari semua teman-teman yang masuk di dalam Majelis Ta'lim Salsabila ini. Ini siapa yang belum hadir ini di surga ini? Jamaah Majelis Ta'lim Salsabila. Tanyakan siapa yang tidak hadir. Syafaat semua saudara-saudara kita kelak di akhirat. Ya Rabb, ada ibu dari jamaah Majelis Ta'lim Salsabila belum hadir, ya Rabb. Di mana dia, ya Rabb? Dulu dia rajin hadir di Majelis Ta'lim kami, ya Rabb. Tolong panggil dia, jangan sampai dia tidak bersama kami di surga, ya Rabb. Syuhada a'lan. Oleh karena itu, pasti ibu-ibu saling mencintai karena Allah.
Apa bukti cinta kita? Karena Allah saling mengajak kepada kebaikan. Ibu yang menjadi pelopor adanya pengajian majelis Salsabila ini, pahalanya berlipat ganda insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir subhanallah banyak sekali. Kalau dalam bahasa Sasak, saya ketinjau yang ke-11. Ya, banyak sekali yang hadir. Kalau kita undang jamaah bapak-bapak, tidak akan pernah jumlah hadirnya seperti ini. Kalau dulu yang banyak, yang namanya ngerunti itu ibu-ibu. Tapi sekarang yang banyak ngerunti bapak-bapak. Kebalik sekarang, kebalik yang kebelah. Ya, maka mudah-mudahan ibu-ibu sekalian ini yang istiqomah karena Allah Subhanahu Wa Taala menghadiri majelis ta'lim, saling membela di dunia, saling membela di akhirat. Ya, maka salah satu yang jadi kajian kita pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu, ini Bapak, ini Ibu, Bapak dan Ibu-ibu, adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ya, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Salah seorang ulama besar namanya Syekh Dr. Ar-Ratib An-Nabulsi dari Intisari Al-Quran mengelompokkan nikmat Allah kepada kita ini ada 3 nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama ada yang disebut dengan nikmatul ijad. Nikmatul ijad namanya, yang punya buku, punya pulpen tulis. Kalau tidak ada pulpennya, tempel kertas di keningnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, sebuah nikmat untuk kita. Allah menciptakan kita, menciptakan siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita, ya, menciptakan anak keturunan kita, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara. Dan juga karena Allah menciptakan kita sebagai manusia yang paling mulia. Bagaimana andai kata diciptakan oleh Allah kita menjadi makhluk yang lain? Mohon maaf, jadi kambing. Suara kita gimana? Kalau kita diciptakan oleh Allah menjadi tokek, suara kita apa? Pintar. Kalau kita diciptakan Allah berbentuk kucing, suara kita? Pintar ibu-ibu ini, subhanallah. Ada ceritanya, ada maling. Jadi, dia masuk dapur. Ada maling masuk dapur. Iya, masuk dapur. Kelaparan malingnya ini. Si suami nanya ke istri, "Serapa itu?" Tentunya di dapur itu, meong katanya. Berikutnya, masih dia kayak masih itu kucing itu mungkin dia makan lagi. Apa itu? Maling. Salah ngomong malingnya, langsung dikejar sama tuan rumah. Harusnya dia bilang, "Meong." Tapi dia bilang apa? Kucing. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita merindukan hadirnya momongan, hadirnya anak cucu, tapi belum dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersabar. Yang telah dikaruniai harus bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan kita tanpa konsekuensi, ibu-ibu. Allah menciptakan kita dengan konsekuensi besar. Maka Allah memberikan kita nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Nikmat yang kedua itu namanya nikmatul imdad. Apa? Nikmatul imdad. Nikmat karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kita nikmat penciptaan. Allah juga menciptakan kita apa saja yang mendukung dan melanggengkan hidup kita. Misalnya ibu-ibu, ada yang sepuh tapi masih cantik, Bu. Ada yang masih muda, pasti lebih cantik. Kalau saya lihat ibu-ibu, teringat ibu saya. Kalau dilihat ibu-ibu ada yang masih muda,
ingat istri saya. Tapi tidak berani ingat terlalu lama, ya. Tidak berani melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk langgengnya hidup kita, semua nikmat Allah berikan kepada kita. Bayangkan. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bisa nggak kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Maka yang paling pantas kita lakukan adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat 24 jam dalam sehari. Dalam waktu yang sama, kita juga membutuhkan orang lain 24 jam dalam sehari. Sila, kita datang ke sini, berapa orang kita butuhkan sehingga kita bisa sampai di sini? Butuh suami untuk menjaga rumah, butuh anak untuk mengantar kita ke pengajian, butuh rekan-rekan, butuh kendaraan, butuh saya, ya kan? Butuh bapak yang jadi ahli syuting di sini. 24 jam dalam sehari kita butuh orang lain. Maka tidak ada alasannya kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Gila. Okay? Tidak ada alasan kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Setelah Allah menciptakan kita, kemudian Allah memberikan kita nikmat untuk kita syukuri agar langgengnya kehidupan ini. Tentu hidup ini tidak bisa langgeng kalau tidak ada aturan. Ya. Ketika kita berbangsa dan bertanah air, tentu ada undang-undang agar semua terkondisikan sebagai bangsa dan negara. Kita dalam kehidupan, agar kita menjadi manusia yang manusia, Allah turunkan undang-undangnya yang harus kita syukuri. Apa undang-undang itu? Itulah Al-Quran. Disebut dengan nikmatul huda war rasyad. Nikmat hidayah, petunjuk dari Allah berbentuk Al-Quran. Jadi 3 nikmat yang besar ini, ibu-ibu sekalian. Pertama apa tadi? Nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmatul huda war rasyad. Andai kata ibu-ibu dikaruniai rezeki dalam bentuk uang yang banyak, ibu apakan uang itu? Diapakan? Uangnya dipakai, jangan nggak dipakai. Kata Rasulullah, Inna Allah yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdi. Allah senang, Allah bangga melihat hambanya yang diberikan rezeki, ia manfaatkan rezeki yang Allah berikan itu. Diberikan kekayaan oleh Allah, tapi ternyata pola hidupnya kayak orang miskin. Pakai rezeki Allah berikan kepada kita. Tapi jangan hanya dipakai sendiri. Bahagiakan orang lain untuk kita bisa bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad kepada seluruh kaum muslimin bahwa karena karunia Allah dan rahmatnya inilah mereka harus bersenang-senang, berbahagia, menenangkan diri, menenangkan hati. Kata-kata fadlullah dalam Al-Quran itu ibu artinya Al-Quran. Pantas kita sedang dengan adanya Al-Quran. Wa bi rahmatihi, dan pantas kita senang karena ada rahmat Allah. Kata ulama, artinya rahmat itu adalah berkesempatan kita membacanya. Berkesempatan kita membacanya. Membaca Al-Quran ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu indah. Siapapun yang baca pasti terdengar indah. Anak-anak yang baca Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut tahta asur hatta atumul maqabir. Walaupun begitu bacaannya semua nggak kita dengar. Senang kita dengar. Apalagi kalau kayak Ibu Hasibah tadi.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته. Sorry, bahasa tinggi luar biasa. Yang mudah baca, kita senang mendengar. Dari yang sepuh juga senang kita dengar, walaupun pagerannya sudah banyak yang hilang, masih senang kita dengar. Bagaimana beliau baca? Ihdinas siratal mustaqim. Karena ini sudah banyak yang tanggal ya. Tapi senang kita dengar. Senang kita dengar Al-Quran dari siapapun yang baca juga senang didengar. Karena itu mukjizat Al-Quran Bapak Ibu. Berbeda kalau orang membaca huruf Latin. Kalau membaca Al-Quran sekalipun salah bacaannya, masih tidak semuanya sempurna bacaan, masih kita senang dengar. Tapi kalau bacaan huruf Latin, misalnya Pancasila. Pancasila dibaca Pancasila. Kehantuan yang Maha Esa. Marah enggak? Marah kita dengar karena dia salah. Ya. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, marah enggak? Tapi kalau Al-Quran sekalipun salah bacaan masih kita senang dengar bacaan. Ini mukjizat Al-Quran. Tetapi tetap harus kita perbaiki bacaan kepada bacaan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pengaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW kalau mengadu turun azab dari Allah. Nabi Nuh mengadu tentang kekafiran kaumnya tidak berubah-ubah, turun azab dari Allah. Apa bentuk azabnya? Banjir yang tiada tara besarnya. Yes? Luar biasa. Tapi Rasulullah mengadunya kepada Allah karena sayang kepada umatnya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah mengadu, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini acuh tak acuh. Diabaikan Al-Quran ini ya Rabb. Mereka tidak peduli dengan Al-Quran ya Rabb. Maka para ulama ketika kata-kata mahjura, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, artinya dalam beberapa makna dalam tafsir para ulama. Kata-kata mahjur yang paling besar adalah ketika orang tidak beriman kepada Al-Quran. Berarti siapa mereka? Orang kafir. Yang kedua dikatakan mahjura, dikatakan atau masuk kategori orang yang telah acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Al-imanu bih wa adamu qiraatih. Beriman dia terhadap Al-Quran, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Ibu kapan terakhir baca Quran? Dulu waktu suami saya sakaratul maut katanya. Baru terakhir dia baca Al-Quran. Apa yang dibacakan juga untuk suaminya? Bacakan kalimah tauhid. Ya. La ilaha illallah. Ada ibu orang tuanya sedang sakaratul maut. Kalau ada orang sakit, kita dianjurkan untuk membacakannya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalau sudah dia berucap yang sakit ini, jangan ajak bicara lagi. Agar kalimat terakhir dalam hidupnya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini biasa yang jenguk itu di orang sakit. Masih kenal saya? Masih ingat? Ini saya enak ini. Ingat betul ya? Jangan ajak orang ngomong kalau sakit keras itu. Kan biasa seperti itu ya? Saya minta maaf deh. Siang enak. Jangan. Kan biasa ya? Jangan dipakai itu. Aku ini lenah. Aku ini daun.
Jangan diajak bicara kalau orang sedang sakit keras itu. Bacakan doa. Jangan dia dibisikkan. Ada kelihatan malaikat Israel datang. Langsung yang sakit itu benar dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doakan. Mudah-mudahan sehat. Insya Allah panjang umur. Gitu doakan. Walaupun kelihatannya akan lama. Doakan. Sebagai penghibur. Ya. Jangan ngomong macam-macam. Ya. Jangan meninggal. Kalau kamu meninggal, suamimu kawin lagi. Ya Allah. Semakin datang sesaknya. Gitu kan. Jadi ada orang yang beriman kepada Al-Quran tapi tidak pernah baca Al-Quran. Tapi ibu-ibu Majlis Ta'lim As-Salsabilah adalah orang yang rajin baca Quran. Amin. Itu baca Quran. Dia keman beli Quran. Ya Allah, pelit sekali untuk baca sendiri juga belum beli. Al-Quran punya Al-Quran, ibu-ibu punya Al-Quran baru di rumah? Ada kan? Yang penting ada, nggak perlu baru. Maka mengaji ibu, benar cacing kebelah. Dan alasannya saja nggak baca Quran. Maka mengaji ibu, angka imate dulu ya imate balon, melek kamar kena ngaji. Kalau alasan. Mulai ngaji, lagi bapak nih godet-godet baik. Orang mengaji. Masya Allah. Jadi usahakanlah ibu-ibu ya. Karena kita termasuk orang yang beriman kepada Al-Quran, kita juga usahakan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi obat bagi orang-orang beriman. Yakin Al-Quran itu menjadi obat ibu-ibu? Obat napi. Penyakit apa? Bisa nggak Al-Quran jadi obat rindu? Awas. Bukan Al-Quran yang dibaca, tapi SMS yang dibaca. Al-Quran itu obat. Hebat dan obat. Ada seorang peneliti namanya Dr. As-Subhi An-Nuri namanya di Mesir, Bapak Ibu. Beliau meneliti validitas bahwa Al-Quran itu menjadi obat. Ternyata Al-Quran yang dibaca dengan suara yang merdu, dengan bacaan yang indah, itu bukan hanya masuk lewat telinga, bukan hanya masuk lewat mata, tapi juga masuk lewat pori-pori. Yes. Lewat pori-pori. Makanya kalau kita mendengar Ibu Hasidah baca Quran dengan suara yang bagus, kadang kita merinding, ya kan? Merinding itu kalau bahasa Sasak apa? Sebutuh. Apa yang kelihatan kalau sebutuh? Kok rambut? Ini pori-porinya ini membesar, terasa seperti kita dingin. Pori-porinya terbuka. Karena apa? Al-Quran masuk lewat pori-pori. Maka disetarakan orang yang baca Al-Quran itu dan orang yang mendengar. Aku dekat ngaji. Nanti kamu anak bacaan Al-Quran ini boleh junub gitu. Mendengar dengan suara khusyuk, dengan khusyuk kita mendengar. Pahalanya juga luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senang mendengar orang baca Quran, itu tanda kita cinta kepada Al-Quran. Karena di antara orang yang termasuk meninggalkan atau acuh tak acuh terhadap Al-Quran berikutnya adalah orang yang tidak menjadikan Al-Quran ini menjadi obat. Pernah berobat langsung dengan Al-Quran? Makin, yang berikan ibu-ibu amal-amalan. Mau?
Amal-amalan agar suaminya soleh. Semakin soleh. Saya nggak ngomong macam-macam ibu ya. Kalau kaki ibu-ibu panas kakinya, jangan langsung bilang beliau kuat. Apa yang kebelian? Jodret. Apa yang dibelikan? Jazinom. Macam itu racun lutut. Kalau kaki panas, berobat dengan Al-Quran. Bacakan Al-Fatihah. Kalau kaki dingin seperti es, bacakan ayat kursi. Baca di tangan, usap. Insya Allah, apa yang kita alami akan diobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi sakit, aduh. Tunggu ibu, selamat dengar hari malam. Sakit siap. Aduh. Sakit. Ya, niki ibu-ibu ya sakit. Sakit. Ada Hidi. Ya, langsung ditanya sama anaknya, Bapak siapa namanya Hidi itu saya panggilkan? Katanya. Ada Hidi. Padahal kalau kita sakit bilang apa? Astagfirullahaladzim, ya Rabb, astagfirullahaladzim, ya Rabb. Jangan bilang sama suaminya, awas. Awas. Nah, jangan. Rasulullah sabdakan ketika melihat Abu Hurairah sedang kesakitan, ya wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi denganmu ya Abu Hurairah? Kenapa kau meringis seperti itu? Kesenggitan, kelihatan Abu Hurairah ini tidak kesakitan. Ya Abu Hurairah, ya Abdurrahman, salli. Berdirilah engkau, sholatlah engkau. Kalau orang sakit perut, obatnya adalah sholat. Tapi ibu bilang, oh yang kita sembahyang, boleh kesakit. Ya. Insya Allah jadi obat. Karena apa? Kalau kita sholat itu, kita sedang melakukan pijat refleksi. Terjadi peregangan dari otot-otot yang sedang tegang. Itu masuk akal, itu jadi obat. Masuk akal jadi obat. Kalau ada yang sakit, ibu-ibu, maka Al-Quran pakai obat. Di antaranya adalah berobat dengan surah Al-Ikhlas. Bagaimana caranya? Misalnya, anak ibu sedang sakit, kesakitan, mengaduh luar biasa. Mungkin kena apalah, kena benturan, kalau masuk angin dikerok aja. Ya. Kena benturan atau penyakit dalam, penyakit yang berat-berat sekarang ini, obati dengan surat Al-Ikhlas. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad 3 kali. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Begitu pegang tangan kakinya yang sakit, apa perutnya yang sakit, bacakan seperti itu di tempat yang sakit. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Sentuh bagian sakit. Ya, sentuh bagiannya. Insya Allah dalam hitungan menit, kalau ibu-ibu yakin dengan Al-Quran, Allah akan berikan kesembuhan. Ingat bu, ya. Arah sekali, sering. Apa? Sekali apanya? Oh, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Jangan nanti pegang muka suaminya. Ahad. Ada nikah kalau muda. Ada yang telat nih, sakit manusia nih. Nah, gitu ya.
Ada misalnya atau anak atau cucu ibu nggak bisa tidur nangis sepanjang malam. Sering begitu? Sering tidak? Nah, obati dengan Al-Quran. Mau nggak? Ibu mau? Kalau suami nggak mau makan, jangan obati dengan Al-Quran. Saya tidak bilang ya, saya tidak bilang. Kalau ada anak atau cucu ibu nangis terus. Kalau bahasa Lombok itu ketemu si bak. Ya? Ya, kalau istilah Lombok itu apa? Ketemu si baki berak. Ketemu si dalam papu. Seperti itu kepercayaan. Tetapi jangan sampai kita lepas berobat dengan Al-Quran. Jadi kalau ada yang tidak tenang, tidak bisa tidur, obati dengan Al-Quran. Ambil segelas air. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar Niki, benar. Ambil segelas air, baca Al-Fatihah sekali, Alam Nasrah sekali, kemudian baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu lagi ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak yang nangis tidak bisa tidur, kasih minum, kemudian dicuci muka sekali. Popok semangatnya di ubun-ubunnya. Setelah itu, karena Al-Quran membawa ketenangan batin. Ini saya ijazahkan pada ibu-ibu. Nanti ibu pasti live, ya. Nanti dimintai sama tetangga. Karena kalau ada anak kita dengar tidak bisa tidur nangis terus, bantu dengan Al-Quran tadi itu. Ya, ingat ya, apa yang dibaca pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiup terus airnya. Tiup airnya. Bagi yang sakit, kasih minum. Biasanya orang sakit kan susah tidur, gelisah kan? Gelisah, ngerang. Kemerat-merat malik. Pagok terus. Kalau yang sakit seperti itu, supaya dia tenang, insya Allah wajib ini dulu, yakinnya, nanti yang sakit itu insya Allah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Siapa saja, misalnya ada anak yang nakal sekali, ngaji tidak mau, sekolah malas, bacakan ini, insya Allah
akan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suami yang nakal. Kalau suami yang nakal, ada campurannya. Air putih 1 gelas, racun 1 gelas. Pak, sabar. Saya akan membela ibu. Kalau ada yang nakal suaminya, berdoa agar dibukakan pintu hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkomunikasi dan komunikasi yang baik. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu lagi Bu ya. Kemudian di antara orang yang dianggap acuh tak acuh terhadap Al-Quran adalah adamut tahakum bil Quran. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran mengatakan ini dilanggar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian satu dengan yang lain saling olok-mengolok. Ternyata saling merendahkan. Kalau Anda menerima berita, jangan terlalu segera diviralkan. Cari tahu dulu benar apa tidak. Harus kita melakukan cek dan recheck. Al-Quran mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi apapun berita itu, agar kita tidak termasuk dari lingkaran orang yang salah di dalam pemberitaan yang tidak benar, kita harus melakukan cek dan recheck. Ya, ini perintah Al-Quran. Jadi apapun perintah Al-Quran, interaksi kita secara sosial, interaksi kita secara ekonomi, interaksi kita secara politik, semuanya harus kemudian bersandarkan kepada Al-Quran. Maka siapa saja yang bersandarkan kepada Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kejayaan hidup, bahagia dunia dan akhirat. Maka ajakan saya kepada ibu-ibu sekalian, mari bersama sempatkan diri kita membaca Al-Quran. Boleh terus kita bekerja, menjadi ibu rumah tangga, menjadi abdi negara dan sebagainya. Tapi jangan lupa kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini pensyafaatnya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mensyafaat kita, setelah kita, misalnya ada orang dengan kita, ada hamba Allah yang direndam di dalam neraka, itu disyafaat oleh yang lain untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau Al-Quran, orang yang sebenarnya menjadi ahli neraka, tapi tidak jadi masuk neraka. Karena dulu di dalam hidupnya, dia banyak isi hidupnya dengan banyak membaca Al-Quran, dia mendapatkan syafaat Al-Quran. Diselamatkan oleh Allah dengan syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa Allahumma yassirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa sahih واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada ikhwanya kita semuanya. Pesan saya, apapun cita-cita anak cucu kita, menjadi polisi, menjadi abri, menjadi pegawai, menjadi guru, jangan lupa berikan ia pendidikan Al-Quran.
Sekarang di mana-mana ada pendidikan tahfidzul Quran. Jadikan ia sebagai penghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran akan menjadi persyafaat bagi keluarganya kelak di akhirat. Orang tuanya, siapapun yang mencintainya, yang memperjuangkan pendidikannya, akan dibagikan mahkota kelak di akhirat. Mahkota yang cahayanya jauh lebih indah dari cahaya mentari di dunia. InsyaAllah ibu, ya. Terakhir, di depan kita ada anak-anak yatim. Abdullah bin Abbas didatangi oleh sahabat. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa hati saya gersang? Saya kok malas beribadah? Kenapa saya tidak merasakan yang namanya bahagia dalam hidup saya? Apa yang terjadi, wahai Abdullah bin Abbas? Tolong berikan saya bagaimana cara saya menghadapi hidup ini. Apa kata beliau? At'imil fuqara'i wal masakin wamsah ala ru'usil yatama. Kalau engkau ingin disembuhkan segala penyakit hatimu akan menjadi bersinar, akan menjadi bersih, semua ibadah akan menjadi ringan kita lakukan. Beri makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim.